Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rosa Damayanti, NIM 17184202030 dari Prodi Pendidikan Matematika akan menjelaskan mengenai permasalahan matematika yang berada pada SD untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Kapita Selekta SD. Masalah pembelajaran matematika bukan hanya disebabkan oleh siswa, namun juga bisa disebabkan oleh guru, orang tua, atau yang lain. Pandangan dan anggapan bahwa anak-anak usia sekolah dasar adalah orang dewasa yang berpikir abstrak membuat anak-anak seperti layaknya kertas kosong yang perlu diisi oleh coretan pengetahuan matematika. Akibatnya, anak-anak memahami matematika secara instrumental. Salah satu contoh pemahaman instrumental misalnya dalam pemahaman konsep aljabar. Penyelesaian konsep aljabar misalnya pada materi persamaan linear satu variabel sederhana. Di sana sangat banyak terjadi kesalahan konsep atau disebut dengan miskonsepsi terkait bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Adapun kesulitan pembelajaran matematika yang banyak terjadi pada siswa sekolah dasar kelas 4 saat menafsirkan soal verbal ke soal modul matematika atau pengerjaan soal pada materi KPK dan FPB. Dari persoalan-persoalan tersebut, maka sebagai pendidik atau guru itu harus memberikan solusi atau jalan keluar bagaimana sekiranya untuk peserta didik ini agar lebih mudah untuk memahami persoalan matematika dalam segi apapun. Tiap peserta didik itu diajarkan untuk mampu mengolah penalaran yang ia terima, lalu mengaplikasikannya dalam menjawab soal matematika yang diberikan. Untuk pembelajaran ini hanya dibutuhkan konsentrasi yang penuh agar pengerjaan soal sesuai urutan dan agar peserta didik itu paham bagaimana alur penyelesaian soal tersebut. Dalam tiap soal matematika itu pasti memiliki alur penyelesaiannya masing-masing. Tidak bisa digabungkan dengan soal lain yang berbeda materi. Jadi antara materi yang satu dengan materi yang kedua itu harus diberikan secara runtut dan secara urut. Dan dalam pembelajaran matematika itu seringkali siswa itu mengalami kesulitan untuk menyerap materi yang diberikan guru. Nah, beberapa faktor yang dipengaruhi itu yang pertama siswa merasa bosan untuk belajar matematika dikarenakan terlalu banyak rumus yang harus ia ketahui dan ia hafalkan. Yang kedua, siswa itu selalu diberikan soal-soal rutin yang sulit untuk dikerjakan, akibatnya siswa bosan. Yang ketiga, siswa tidak mampu memahami materi. Dia aja tidak paham bagaimana dia akan tertarik. Dan ada juga faktor yang menjadi kesulitan siswa. Yang pertama, faktor psikologis, yakni mengalami kesulitan dalam belajar dari sisi psikologis seperti depresi, yakni kurang semangat dan sulit konsentrasi. Yang kedua, tidak memiliki waktu untuk relaksasi. Yang ketiga, memiliki pikiran yang gelisah. Yang keempat, kurang merasa termotivasi dengan adanya mata pelajaran matematika. Yang kelima, tertekan dengan banyaknya kegiatan. Yang keenam, fokus dialihkan oleh hal lain. Yang ketujuh, terganggu dengan orang lain. Yang kedelapan, tegang, yakni merasa tertekan, kesal, atau sangat tegang saat belajar. Yang kesembilan, jenuh. Yang ke-10, tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang 11, kurang kemampuan dalam mengorganisir diri sendiri, yakni kesulitan belajar dan banyak waktu terbuang dengan sia-sia. Yang kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial ini dipengaruhi oleh di dalam dan di luar kelas dalam lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap kelancaran atau kesulitan belajar siswa. Siswa yang kurang dapat bergaul atau menyesuaikan dengan situasi kelas atau bergaul dengan lingkungan temannya oleh karena berbagai sebab yang menyebabkan ia merasa terpencil, terhina, atau senantiasa menjadi bahan ejekan atau olokan, merupakan faktor penghambat. Meskipun bagi sebagian siswa yang biasa mengatasi masalah hal itu dapat digunakan untuk memacu untuk menunjukkan eksistensinya, tapi bagi siswa yang merasa dia kesulitan untuk berbaur dengan teman yang lain, hal ini menjadi permasalahan yang cukup sulit untuk ditangani. Interaksi antar siswa yang kurang dibiasakan dalam kegiatan di kelas dapat menyebabkan masalah sosial, yakni anak yang merasa kurang semakin menyendiri. Sebaliknya dengan kebiasaan lainnya, saat ia di rumah, ia dapat mengalihkannya dengan minta perhatian guru.
Secara umum, siswa yang selalu tertutup atau terlalu terbuka mungkin adalah siswa yang mengalami masalah sosial di rumahnya. Jadi, lingkungan belajar di sekolah juga merupakan salah satu faktor sosial kesulitan belajar siswa. Masalahnya perlu dikaji dan penyelesaiannya mungkin memerlukan bantuan untuk wali kelas, guru bimbingan atau pihak luar yang lebih memahami masalah siswa tersebut. Yang ketiga, faktor emosional, yakni siswa yang sering gagal dalam matematika, tidak mudah berpikir, tidak rasional, takut, cemas, benci pada matematika. Jika demikian, maka hambatan itu dapat melekat pada diri anak atau siswa. Masalah siswa yang termasuk dalam faktor emosional dapat disebabkan oleh, yakni kurangnya tidur, lalu hubungan yang renggang dengan teman terdekat, masalah tekanan dari situasi keluarganya yang berada di rumah. Yang keempat, terdapat faktor intelektual siswa yang mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh faktor intelektual. Umumnya, kurang berhasil dalam penguasaan konsep, prinsip, atau algoritma. Walaupun telah berusaha mempelajarinya, siswa yang mengalami kesulitan untuk mengabstraksi, menggeneralisasi, berpikir deduktif, dan mengingat konsep-konsep maupun prinsip-prinsip biasanya akan selalu merasa bahwa matematika itu sulit. Siswa demikian itu biasanya juga mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah terapan atau soal cerita. Dan ada juga siswa yang kesulitan terbatas dalam materi tertentu, tetapi merasa mudah dalam materi lain. Jadi terlalu kompleks untuk permasalahan di SD, tapi bagaimana itu kembali kepada gurunya masing-masing, bagaimana menganalisis permasalahan itu dan dapat mencari solusinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.